Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pertemuan pertama ya. Sebelumnya, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Hari ini saya di sini akan mengajarkan kalian tentang PJOK. Nah, ini pertemuan pertama kita ya. Saya sebelumnya belum pernah mengajar di sekolah ini karena saya masih guru baru. Jadi kalian pasti nggak tahu nih saya siapa, terus namanya siapa, terus wajah saya tuh seperti apa gitu kan, kalian pasti belum tahu kan. Nah, kita awalnya kita mulai dari perkenalan dulu aja kali ya, supaya kalian bisa tahu saya. Oke, di sini ada wajah saya, nih, ya, saya. Oke, perkenalkan nama saya Mawada, kalian boleh panggil saya Ibu Mawa atau Ibu Mawada, terserah kalian, nyamannya kalian gimana. Dan saya lahir di Samarinda 4 Januari 1999. Oke. Education background saya pernah sekolah di SD 005 Samarinda Ulu. Buat anak-anakku yang mungkin dulunya pernah sekolah di sini gitu kan, berarti kita pernah satu sekolah gitu kan ya, tapi beda angkatan gitu aja. Terus saya pernah juga sekolah di SMP Negeri 35. SMP 35 ini di Awanglong ya anak-anak, agak jauh dari tempat tinggal saya sebenarnya. Terus saya SMA-nya di SMA Negeri 5 Samarinda yang kalian pasti tahu di Juanda sini, deket aja kan dari sekolah. Lalu lanjut saya melanjutkan pendidikan saya pelatihan olahraga di IKIP-PGRI Samarinda. Nah, buat anak-anakku, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan atau kalian ada yang ingin sharing tentang pelajaran atau tentang sekolah lah intinya, kalian boleh banget buat simpan WA saya. Ini sudah saya cantumkan 082226269515. Kalau misalnya kalian ada bingung atau kesulitan, kalian bisa tanyakan ke saya langsung japri saya. Insya Allah saya akan balas WA kalian. Asal kalian menyertakan nama kalian ya. Jangan langsung telepon gitu, harus kayak, "Assalamualaikum Bu, saya dari sekolah ini, saya mau nanya gini-gini," bisa kayak gitu. Oke, cukup ya perkenalannya. Kita langsung masuk materi karena kita udah berapa kali pertemuan belum ada ya, katanya sih belum pernah masuk atau gimana. Saya langsung masukkan di materi pertama aja ya. Oke, di sini materi pertama masuk dengan permainan bola besar. Nah, permainan bola besar itu adalah jenis olahraga yang menggunakan bola berukuran besar sebagai objek dan anggota tubuh sebagai penggeraknya. Jadi, permainan bola besar ini, kita tuh, butuh sebuah prasarana, yaitu prasarananya adalah bola. Bolanya itu, dikhususkan untuk yang berukuran besar dan, kita ini adalah penggerak dari si bola itu. Lalu, biasanya cabang olahraga ini dimainkan secara berkelompok di sebuah lapangan. Nah, kalian pasti pernah kan ngelihat, permainan bola besar, pasti di kelas 7 atau kelas 8, kalian pasti sudah pernah belajar ini sebelumnya. Saya akan mengingatkan kembali saja gitu ya. Nah, terus apa sih fungsi dari permainan bola besar itu? Fungsinya adalah untuk menjaga berat badan kalian, terus menjaga stamina, dan melatih kemampuan konsentrasi kalian. Nah, buat anak-anakku, di saat pandemi seperti ini, bukankah, kita penting untuk menjaga stamina tubuh, menjaga berat badan, karena, biasanya
anak-anak kan kayak di rumah tuh kerjaannya cuma makan, tidur, main HP, makan, tidur, main HP. Nah, terus tiba-tiba ada yang berat badannya melonjak gitu kan, yang biasanya kalian itu misalnya kalian sore itu misalnya jogging gitu, terus tiba-tiba nggak jadi jogging. Nah, kalian tuh bisa banget dengan memainkan permainan bola besar di rumah kalian. Cukup mungkin kalian cukup berdua atau berempat buat kelompok aja kalian main apa namanya permainan bola besar. Terus ini bagus gitu nah untuk menjaga stamina kalian juga, terus melatih kemampuan konsentrasi kalian juga. Nah, jadi bukan berarti kalau di saat pandemi kayak gini kita itu apa namanya bermalas-malasan, bukan berarti kita cuman diem main HP doang gitu, tapi kita harus butuh menjaga stamina kita juga supaya kekebalan tubuh kita makin kuat dan terhindar dari sebuah penyakit yang namanya corona itu, ya kan? Dan jangan lupa satu lagi, kalian juga harus apa namanya makan makanan yang bergizi gitu. Karena bukan cuma untuk menjaga stamina tubuh itu bukan cuma dari fisik, tapi kalian juga dari segi makanan kalian gitu. Kalau bisa kalian makan itu sehari 3 kali gitu ya. Terus sambil olahraga juga, jadi kalian bugar gitu kan dan terhindar dari penyakit. Oke, selanjutnya di sini ada permainan bola besar. Nah, permainan bola besar ini terdiri dari 3, yaitu permainan sepak bola, permainan bola voli, dan permainan bola basket, ya kan? Nah, tapi untuk pertemuan pertama kita akan masuk materi permainan sepak bola. Oke, di sini apa sih itu sepak bola? Buat anak-anakku, eh, siapa yang bisa menjawab apa itu sepak bola? Kalau bisa, nanti saya kasih nilai plus langsung. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas kalian. Boleh, ada yang mau menjawab? Masih kosong, Bu, belum ada. Belum ada ya? Soalnya saya mau kasih, karena kan ini masih pertama ya, saya pengen kalian itu, apa namanya, saya pengen lihat respon kalian gitu. Terus pengen ngelihat apakah kalian paham dari materi kelas 7, 8, 9, apa itu sepak bola, ada yang bisa jawab? Belum ada, Pak ya? Kita tunggu mungkin ada yang menjawab mungkin. Lumayan loh, ini lagi gratis kalian. Kalau Bu, ini sudah banyak yang jawab, tapi tolong Oh, PowerPoint diaktifkan kembali, ketutup PowerPoint-nya. oke, 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 siap, siap. Ya. Oke, di slideshow. Ya, ini ada yang jawab, Bu, dari Dari 9A. 9A, siapa namanya Pak? Atas nama Batara. Mbak Farhan. Batara. Oh, Mbak Farhan ya. Batara. Sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing regu. Aduh, kalau cepat sama chatnya anak. Ya, memiliki 11 pemain. Ya, oke. Mbak Farhan ya. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ini dari Satu orang? Lolita. Dari Lolita Loli. 9B. Iya, kalau Lita kelas Lolita 9B. 9B. Sama chatnya banyak yang jawab kelihatan ini, Bu. Ya, nanti bisa Ibu cek saja di ini, ya, nanti bisa di Oke. kolom chatnya Oke. kelihatan, karena ini banyak sekali yang jawab, Bu. Ya. Oh, banyak Dan ya, alhamdulillah banyak rata-rata responnya. jawabannya hampir mirip-mirip. Hampir mirip ya. Ya, Oh ya sudah. Berarti nanti saya cek lagi siapa yang dapat nilai ya. Oke, langsung kita itu udah hampir benar tadi jawabannya.
Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang berobjek bola dan dimainkan dua tim yang beranggotakan masing-masing 11 pemain inti dan beberapa pemain cadangan yang duduk di bangku cadangan. Nah, lalu permainan sepak bola ini dimainkan dengan cara menendang bola yang dilakukan pemain bertujuan untuk memasukkan bola ke lawan dan menendang bola ke sasaran gawang lawan. Nah, jadi pasti kalian udah familiar banget kan sepak bola ini. Bahkan saat kalian kecil aja, kalian itu sudah tahu sepak bola itu bagaimana cara mainnya, terus berapa orangnya. Tapi mungkin kalian hanya sekedar main, tapi belum tidak tahu peraturannya bagaimana, terus apa namanya, durasi waktunya berapa, wasitnya itu berapa. Mungkin kalian hanya tahu sekedar main-main aja karena biasa anak-anak kan cuma sekedar oh iya ini sepak bola, oh kayak gini loh mainnya kayak gini, nah kayak gitu. Nah, tiap regu ini memiliki 11 orang yang terdiri 10 orang penyerang dan 1 penjaga gawang. Dan juga durasinya adalah 2 kali 45 menit dan dipimpin oleh seorang wasit yang dibantu 2 hakim garis. Jadi di sini wasitnya 1 aja, tapi dia punya hakim garis di sudut-sudut apa namanya lapangan gitu. Oke, lanjut. Nah, permainan bola besar pada kelas 9 yaitu memahami konsep dan mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional. Nah, di sini saya ingin kalian itu paham bagaimana cara mempraktekkan variasi dan kombinasi. Tapi bukan hanya untuk permainan yang real permainan sepak bola gitu, tapi kita juga apa namanya, kalian tuh harus bisa paham variasi dan kombinasi ini dengan menggunakan tradisional seperti misalnya kalian bermain sepak bola terus bola api misalnya. Nah, itu kan tradisional, tapi untuk kalian yang para pelajar kayak tidak memungkinkan untuk kalian melakukan itu karena itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih dan orang-orang yang profesional. Kalau misalnya kalian yang kayak baru terus kalian mau nyoba untuk bermain apa namanya bola api, kalian pasti akan bisa melukai kalian, cedera atau apa-apa, bisa memar. Jadi kita menggunakan ya sederhananya seperti misalnya kalian menggunakan bola-bola plastik aja gitu kan. Itu dengan cara sederhana. Oke, selanjutnya di sini ada gerak dasar permainan sepak bola. Nah, tadi untuk anakku yang belum belum dapat kesempatan untuk menjawab, kalian boleh langsung komen di situ. Nanti saya lihat siapa yang menjawab ini. Saya mau kalian tahu apa gerak dasar permainan sepak bola terdiri dari 5, yaitu bisa kalian sebutkan apa aja. Mungkin kalian bisa sebutkan 3 aja cukup. Nanti siapa yang cepat itu yang saya akan kasih nilai. Kalian boleh langsung jawab di komen. Jangan lupa menyertakan nama kalian dan kelas kalian ya. Nanti saya bingung namanya. Ini sudah ada yang jawab, Bu, dari Akila. Akila ya Pak ya, kelas? Nah, ini di sini ada kelasnya muncul. Waduh, jawabannya cepat sekali naik. Gerakan dasar tersebut, waduh, ini kalau cepat sama chattingnya anak. Ya, Akila ya Pak. menghentikan bola, menggiring bola, menembak bola, menyundul bola. Oke, sudah bagus. Oke, cukup. Tapi kelasnya belum ketahuan ya Pak ya? Ya. Dari Galena Merah itu mengoper bola, menghentikan bola, menggiring bola, menembak bola, dan menyundul bola. Oke, iya, sudah benar. Banyak yang jawab, rata-rata jawabannya sama ini, Bu. Oh iya Kak. Ya. Iya. Jawabannya sama, tapi cara menulisnya dan tata cara penyebutannya berbeda-beda, jadi bukan copy paste, tapi iya. dengan hasilnya mereka. Oh iya Pak, iya bagus. Berarti anak-anak sudah paham di kelas 7 sama kelas 8 kemarin. Nah, ini saya untuk mengingatkan kembali, gerak dasar permainan bola di sini ada
mengoper bola, menghentikan bola, mengiring bola, menyundul bola. Nah, di kelas kalian dulu, kelas 7 atau kelas 8, kalian pasti sudah pernah kan, kayak mana cara mengoper bola yang baik, cara menghentikan bola yang benar, cara mengiring bola, terus cara menembak bola, dan menyundul bola. Nah, tapi saya di sini tidak akan menjelaskan bagaimana cara mengoper bola yang baik. Saya tidak akan menjelaskan kembali karena ini sudah kalian pelajarin pada kelas 1 dan kelas 2 ya kan pastinya. Jadi, saya hanya mengingatkan saja ini buat siapa tahu kalian ada yang lupa, apa sih itu geraknya, apa sih itu gerak dasarnya gitu. Nah, terus tapi di sini intinya dari materi di sini itu kalian mempelajari tentang variasi dan kombinasi. Nah, variasi itu apa sih? Jadi variasi adalah sebuah bentuk dari gerakan yang memiliki teknik dasar atau kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bermain sepak bola dalam hal mengiring bola. Nah, maksudnya seperti ini. Variasi itu adalah tekniknya. Jadi misalnya kalian mengoper bola. Nah, mengoper bola itu adalah sebuah variasi. Terus mengiring bola itu adalah sebuah variasi. Nah, terus bedanya dengan kombinasi, kombinasi di sini adalah menggabungkan kemampuan yang dimiliki teknik dasar sebagai perpaduan yang bervariasi. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kalian mengoper bola, lalu kalian menghentikan bola, lalu setelah kalian menembak. Nah, itu adalah sebuah namanya variasi, kombinasi maksud saya. Jadi kombinasi itu terdiri dari misalnya 2 atau 3 dari variasi tersebut. Paham kan maksud saya? Nah, atau saya kecepatan ya? Kayaknya enggak deh. Oke, lanjut di sini. Di sini adalah yang pertama ada aktivitas pembelajaran 1. Nah, aktivitas pembelajaran 1 ini yaitu variasi dan kombinasi menendang bola dengan mengontrol bola atau menghentikan bola. Nah, teknik menendang dan menghentikan bola dengan berpasangan. Pertama-tama, kalian itu posisi awal 2 orang anak yang berhadapan, seperti gambar yang ada di depan kalian ini. Kalian cari orang dulu nih pertama-tama. Kalian cari teman, cari orang, pokoknya cari siapa aja lah yang mau main sama kalian gitu kan di rumah. Terus, berhadapan aja dengan jarak 8 meter atau kalian mau deket-deket juga nggak apa-apa, yang penting berhadapan gitu kan. Terus salah satu anak ini menguasai bola, kemudian nendang ke arah pasangannya. Nah, terus kemudian pasangan menerima bola dengan teknik menghentikan bola. Jadi, maksudnya di sini ketika ini, misalnya nih ya, ini adalah dirimu misalnya. Nah, dirimu ini, sedang, menendangkan bola ke temannya sini, set. Lalu temannya ini meresponnya dengan menghentikan bola dulu, set, dihentikan, set, gitu kan. Baru langsung menendang ke temannya lagi. Lalu temannya lagi menghentikan lagi, set, gini, langsung menendang lagi. Nah, ini untuk variasi kombinasi menendang bola dengan mengontrol bola atau menghentikan bola. Sudah paham ya, anak-anak? Lanjut ya. Nah, yang kedua, di sini ada aktivitas pembelajaran 2, variasi dan kombinasi gerakan mengiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Nah, di sini hampir sama seperti tadi, tapi dia menggunakan mengiring bola ini. Dia mengiring bola terus menggunakan kaki bagian dalam, kan? Terus kalian tahu kan gimana cara bedain kaki bagian dalam, bagian luar. Nah, ini sudah ada contohnya bagian dalam di bagian sini, kaki kalian ditendang dengan bagian dalam. Lalu kalian mengiring bola kanan kiri lurus ke depan. Nah, sama seperti mengiring bola menggunakan kaki bagian luar. Kalian mengiring bola ke depan gitu kan, dengan menggunakan kaki bagian luar. Lanjut di sini ada mengiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, kalau kan hampir sama tuh ya, punggung kaki sama kaki luar. Tapi bagian punggung kaki itu bagian luar itu dia seperti agak ke samping gitu.
mungkin yang kayak misalnya belum tahu punggung kaki sama apa namanya kaki bagian dalam ya. Nah kalau misalnya kaki bagian punggung itu, maksudnya kaki bagian punggung sama kaki bagian luar, kalau punggung itu dia agak di tengah gitu, di tengah dari kaki kalian, di atas gitu. Nah seperti ini. Nah ini di tengahnya. Kalau yang tadi kan di samping, samping sebelah sini. Tuh. Oke. Selanjutnya di sini ada aktivitas pembelajaran 3. Aktivitas pembelajaran 3 itu variasi dan kombinasi gerakan mengiring bola, menendang, dan menghentikan bola. Nah, di sini lebih agak sedikit riuh ya. Karena tadi kan masih awal kan yang pertama, yang kedua tadi. Nah, di sini udah mulai masuk dalam kombinasinya nih. Aktivitas ini dilakukan secara pasangan. Terus berdiri bersebelahan dengan temanmu. Anggaplah ini kamu, ini anak-anakku nih kan. Terus di sini teman kalian. Saat di sini berdiri nih teman kalian. Terus kalian mengiring bola menempuh jarak 7 sampai 10 meter menggunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian. Nah, kalian mengiring bola ke depan sini dengan kalian. Misalnya kalian pertama pakai kaki bagian dalam, mengiring pakai kaki bagian dalam, terus mengiring set sampai ujung. Lalu sampai ujung sini, di sini kita udah di sini. Terus kalian tahan bolanya, tahan dan menghentikan bola. Lalu kalian berputar 180 derajat ke arah teman kalian lagi. Nah, kalau sudah berputar, kalian langsung tendangkan ke arah teman kalian dan teman kalian akan apa namanya? Menyambut bola dengan menghentikan bola lagi, menghentikan bola. Baru lanjut di sini untuk pembelajaran 4, yaitu variasi dan kombinasi gerakan mengiring bola dan menendang ke arah sasaran gawang. Nah, kalau yang tadi kan kita cuma mengiring, tapi kita nggak punya sasaran. Sasarannya paling kita mengarahkan ke teman kita. Kita belum punya goals yang bisa happy gitu. Misalnya pasti kalian pernah nggak sih ngerasain kayak ketika kalian main bola, terus kalian itu ngegolin dan itu gol gitu. Pasti kalian itu kayak punya rasa happy tersendiri, punya kayak oh aku bisa nih eh ngegolin. Nah, pasti kalian ada rasa happy sendiri gitu. Nah, di sini jadi kita punya sasarannya itu gawang, yaitu pertama, permainan ini dapat dilakukan secara berpasangan atau berkelompok. Lalu, buatlah gawang menggunakan bendera atau kun atau bahkan sepatumu dengan jarak kira-kira ya 2 meter. Nah, jadi kalian tuh harus punya teman dulu. Misalnya kalian mau berkelompok, tapi kalian harus bergantian mainnya, nggak langsung kayak bergerombolan gitu, terus nyerang teman kalian, nggak kayak gitu mainnya, tapi seperti ini, misalnya teman kalian, tapi dia menunggu dulu, nunggu sampai gol gitu. Nah, terus kalian juga butuh satu orang ini untuk penjaga gawangnya. Nah, lalu lakukan gerakan mengiring bola menggunakan kaki kiri dan kaki kanan, berbagai bagian kaki sampai batas untuk melakukan tendangan. Nah, jadi kalian itu pertama tuh harus buat kun ini untuk gawangnya. Misalnya dari botol aqua juga boleh, kayak misalnya kalian nggak punya yang kayak kun gitu atau apa, kalian bisa pakai botol aqua juga. Terus kalian buat garis di mana kalian akan berhenti. Misalnya kalian dari mengiring bola, terus kalian ada kayak garis untuk berhenti untuk kalian menembak bola ke gawang. Nah, gampang kan? Pasti kalian pernah deh ngelakuin ini. Nah, lanjut di sini ada aktivitas pembelajaran 5, yaitu variasi dan kombinasi gerakan mengiring bola dan menendang ke arah sasaran gawang dengan gerakan zigzag. Nah, di sini hampir mirip kayak yang tadi, tapi di sini kita melatih skill kalian, skill untuk mengiring bola dengan zigzag gitu. Nah, terus aktivitas pembelajaran dilakukan secara perorangan atau berpasangan atau bahkan berkelompok. Nah, buatlah gawang. Nah, gawang yang tadi sudah kita buat misalnya kan. Terus di depan gawang itu kita harus menempatkan 4 kun atau 3 nggak apa-apa juga. Yang penting kita harus ada kunnya. Terus
dengan posisi zigzag, atau enggak kalau misalnya kalian nggak mau zigzag, kalian lurus aja, nanti kalian yang ngezigzag. Kayak misalkan ada kan yang kayak kayak kun lurus gitu aja, terus kalian yang zigzag kiri kanan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian kayak bingung kayak gitu, mending kalian buat zigzag seperti ini. Jadi kalian tinggal ngikutin kun kalian ini di mana. Seperti contohnya ini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, lakukan gerakan lurus, lalu sampai pada kon, lakukan gerakan zigzag menggunakan bagian kaki. Nah, setelah kon terakhir, lakukan gerakan menendang dengan kaki bagian dalam atau luar atau punggung. Nah, ke arah si gawang itu. Jadi, yang sebelumnya itu kan simpel, dia pakai lurus aja, nggak ada zigzag. Nah, kalau di sini kita pakai zigzag gitu. Itu aja bedanya. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas pembelajaran 6. Nah, aktivitas pembelajaran 6 ini yaitu variasi dan kombinasi gerakan mengumpan dan menyundul bola. Nah, bagaimana sih Bu caranya menyundul bola yang baik dan benar supaya kita terhindar dari cedera? Nah, pertama-tama saat kita ingin melakukan penyundulan bola itu, kita harus lari menjemput arah datangnya bola. Nah, misalnya kalian ini tahu nih bola ini dilambungkan sama teman kalian, kalian tuh harus jemput jemput bolanya itu, jangan kalian tunggu bolanya jatuh baru kalian datang. Ya kalian gak sempet dapat bolanya di dahi kalian gitu loh. Terus pandangan kalian itu harus tertuju ke arah bolanya. Jadi kalian harus tepat, pandangan kalian itu harus ngelihat bola gitu, di mana bola itu berada, di mana bola itu datang, kayak gitu kan. Terus yang kedua ini, otot-otot leher kalian harus dikuatkan atau dikeraskan. Nah, biasanya ini lawan banget loh cedera, karena saya punya pengalaman gitu. Nah, kayak misalnya ngelakuin ini, kayak model juggling tapi dia pakai nyundul bola gitu sampai 10 kali, 15 kali. Itu jujur saya agak sedikit kayak kaku gitu karena saya apa namanya? Nggak biasa gitu. Mungkin buat perempuan, biasanya perempuan nih yang jarang nih, yang males banget kena bola di dahi gitu kan. Nah itu nggak langsung bisa juga. Saya juga dulu nggak langsung bisa. Itu butuh belajar juga. Nah di sini leher kalian tuh harus dikuatkan, otot-otot kalian, karena rawan akan cedera. Karena biasanya kayak misalnya bola yang asli itu bolanya agak berat gitu, nggak seperti kayak kalian main yang di rumah kalian pakai bola plastik itu kan maksudnya kayak itu tuh ringan gitu. Jadi kayak 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 kalian mau nyundul bola tuh masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah ketemu bola yang asli gitu, itu tuh agak berat dan agak mungkin merah kalau misalnya untuk pertama kali yang belum pernah menyundul atau lama kalian tidak pernah menyundul bola itu pasti akan merah gitu. Itu wajar gitu. Nah, terus bagian badan yang digunakan untuk menyundul bola adalah dahi kalian. Dahi itu di mana sih? Dahi itu ada di kepala, di atas kedua kening kalian atau di atas alis kalian. Kalian punya alis kan pasti. Nah, di dahi itu kita nyundul bola, jangan sampai kena hidung, bahaya nanti hidung kalian berdarah lagi kan. Jadi harus pas di dahi kalian. Terus badan ditarik ke belakang melengkung seperti gambarnya ini ya kan, melengkung nih gini gini kan. Terus pada daerah pinggang kemudian dengan gerakan seluruh tubuh yaitu kekuatan otot perut. Jadi kalian di sini nggak yang kayak tinggal tinggal nyundul-nyundul gitu, nggak gitu. Kalian tuh harus punya tekniknya juga supaya kalian tuh terhindar dari cedera gitu. Terus kekuatan otot perut, kita juga butuh kekuatan otot perut kalian. Nah, terus kekuatan dorongan panggul dan kekuatan kedua lutut kaki yang diluruskan. Nah, seperti ini. Dia lurus gitu baru dia ke depan kayak gitu. Terus pada waktu menyundul, mata harus tetap terbuka ya, tidak boleh dipejamkan karena takutnya nanti kena hidung, atau kena mulut, atau kena kena yang bagian yang kalian tidak inginkan gitu. Nah, yang awalnya kalian cuma mau menyundul pakai dahi, terus malah kena hidung, terus malah berdarah, terus malah cedera kan bahaya gitu. Jadi kalau bisa kalian itu matanya tetap harus terbuka gitu kan.
Nah, bahaya loh ini. Menurut saya ini bahaya juga gitu. Nah, kalau misalnya kalian tuh nggak terlatih atau kalian belum pernah ngelakuin, terus kalian tuh ngelakuin yang sampai kayak orang-orang profesional, halo kalian nggak bisa kayak gitu. Kalian butuh latihan juga kayak gitu. Kalian juga harus tahu gimana teknik yang benar kayak gitu. Oke? Lanjut. Di sini apa sih kegunaan dari teknik menyundul bola? Apakah penting gitu kan? Hmm, yap, di sini eh kegunaannya itu adalah untuk mengoper bola kepada teman atau operan jarak dekat, ya. Terus memasukkan bola ke lawan, ke gawang lawan. Nah, biasa kan pernah tuh nonton-nonton kayak di TV kan, kayak tentang pertandingan bola. Ada kan yang kayak ngegolin dia pakai pakai kepala. Nah, itu nih tujuannya dari menyundul bola tuh ya ini gitu. Terus memberikan umpan kepada teman di depan gawang dan untuk membuat gol. Nah, ini prosesnya gitu. Terus yang terakhir itu adalah menyapu bola di daerah pertahanan sendiri untuk mematahkan seorang lawan atau mempertahankan daerah gawang sendiri. Nah, jadi ini juga untuk defense kalian ya. Defense itu maksudnya untuk pertahanan kalian ketika ada orang atau musuh kalian ingin menyerang. Jadi kalian bisa pakai ketika dia mengambungkan bola, set kalian langsung menyundul nih bolanya. Nah, jadinya gagal deh, jadinya nggak jadi gol gara-gara kalian bisa menyundul bola itu. Nah, bukankah itu apa namanya eh, sesuatu yang apa namanya penting gitu kan di dalam permainan sepak bola ini. Oke, selanjutnya di sini. Nah, biasanya pasti ada nih muncul pertanyaan seperti ini. Apakah variasi dan kombinasi ini bisa kita lakukan hanya sendiri, Bu? Kan selama pandemi ini kita tidak memiliki kawan di rumah, bahkan kita harus social distancing gitu kan. Jawabannya adalah iya bisa. Caranya yaitu kita harus membuat satu sasaran. Contohnya seperti botol air minum bekas yang diberdirikan ke sasaran akhir atau seperti misalnya yang tadi kan saya bilang kayak kalau misalnya kita latihan biasa itu kita pakai gawang. Nah, tapi karena di sini kan kita nggak kalau gawang itu berarti kita harus butuh orang lagi satu orang butuh untuk menjaga gawangnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian selagi saat pandemi kayak gini kalian nggak usah kayak gitu, kalian cukup pakai botol aqua atau botol pokoknya botol-botol bekas gitulah atau apalah yang bisa buat sasaran kalian, kalian berdirikan terus eh, kalian tendang sampai eh, sasaran itu jatuh misalnya itu salah satunya. Terus susun kon zigzag kira-kira jaraknya 1 sampai 2 meter. Nah, di sini kita menggunakan 3 teknik aja ya di dalam variasi dan kombinasi ini. Yaitu pertama misalnya ini kan kalian susun kon kira-kira jaraknya 1 sampai 2 meter. Terus mengiring bola lurus dengan kaki bagian dalam atau luar. Nah, kalian pertama-tama itu kalian mengiring bola mengiring bola pertama kalian mengiring bola ke depan, terus kalian buat zigzag itu tadi, kalian zigzag itu udah masuk ke satu variasi kan. Nah, kalian mengiring bola, terus kalian menghentikan bola, set, dihentikan dulu bolanya, jangan langsung ditendang. Dihentikan dulu, kita kontrol dulu, oh ini bolanya, ini sasarannya di sini, aku harus menempatkan di sini nih. Jadi kalian berpikir dulu, untuk stop itu kalian nggak langsung stop, ya udah stop aja, terus tendang gitu, nggak gitu. Maksudnya, maksud dari saya untuk habis mengiring bola kalian stop itu, kalian menghentikan bola atau mengontrol bola itu, kalian itu di situ, kalian berpikir selama 3 detik. Kayak misalnya takutnya tuh ada musuh gitu kan, kalau misalnya di permainan aslinya kalian berhenti sebentar untuk berpikir, oh ini ada di sini nih. Jadi aku harus tendang ke sini nih, arahnya harus ke sini pas nih. Nah, itu maksud saya. Terus ketika kalian menghentikan bola, kalian menendang bola. Udah berapa variasi tuh? 3. Nah, itu udah masuk dalam variasi dan kombinasi dong dengan kita sendirian aja, tapi kita bisa ngelakuin variasi dan kombinasi di rumah aja kayak gitu kan. Paham kan maksud saya? Gambarannya. Waktu tersisa 4 menit. Oke. Oke, kesimpulannya di sini adalah gerak variasi
bermakna satu jenis gerakan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya gerak menendang, menghentikan bola, atau mengontrol bola, menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Sedangkan gerakan kombinasi ini bermakna untuk menghubungkan dua jenis keterampilan gerak, misalnya seperti memainkan bola, terus dilanjutkan sama menendang bola, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa menonton sebentar, sejenak kan, mumpung masih ada waktu 4 menit. Saya punya kumpulan video di sini. Hmm. Nggak mau diputar ya? Bentar ya. Saya Pak ya. Saya ulang. Ya, jelas ya. Nah, ini cara orang-orang profesional melakukan variasi dan kombinasi dari sepak bola itu. Nah, ini loh gunanya kalian memahami, kalian tahu gitu. Inilah gunanya sebenarnya di dalam permainan aslinya. Oke, mungkin cukup ya. Itu tujuan dari saya memberikan kalian variasi dan kombinasi. Jadi maksud saya kalian itu untuk mempelajarinya itu ini, saat kalian bermain bola, kalian tuh bisa ngelakuin itu, kayak misalnya miring bola, terus terus kalian mengontrol bola, terus kalian shoot, kayak gitu kan. Nah, itu udah tujuannya tadi. Udah kalian lihat kan
kalau orang profesional itu melakukan menghentikan bola, terus mengirim bola kayak gitu. Nah, tapi kalian nggak mungkin, saya tidak memaksa kalian untuk bisa harus seperti itu, enggak. Saya cuman memberi, apa namanya, eee, oh ternyata seperti ini toh maksud ibunya tuh, maksudnya supaya saya itu bisa seperti itu, bisa mengelabui lawan saat misalnya, saat kita bermain kayak gitu. Nah, untuk pertama kan kalian belum dapat tuh tugas. Nah, di sini, sebelum saya akhiri, materi hari ini, kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari saya, yaitu buatlah variasi dan kombinasi menggunakan bola plastik dan botol bekas untuk mengganti kun dan gawangnya. Oke? Di tugas kalian minggu depan, nanti saya langsung share ke Google Classroom kalian untuk PowerPoint dan tugas ini. Jadi kalian bisa kumpulkan ke saya via Google Classroom. Jadi saya share ke Google Classroom kalian masing-masing. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya minggu depan. Saya ini waktunya, saya kasih waktu sekitar ya Jumat depan lah, paling lambat kalian mengumpulkan. Mungkin ada yang keberatan atau ada yang mungkin masih bingung, maksudnya gimana sih Bu buat video variasi dan kombinasi. Nah maksudnya itu kalian itu buat kayak video yang kayak tadi saya jelaskan untuk satu orang yang di rumah aja, kalian itu menggunakan tapi 3 variasi ya di sini. 3 variasinya itu yang pertama ada, catat ya, tolong dicatat. Variasi pertama itu untuk mengiring bola tapi menggunakan zigzag, atau boleh kalian zigzag atau boleh kalian lurus juga nggak apa-apa, mau simple. Tapi saya inginnya supaya ada challenge untuk men-challenge kalian sendiri, itu kalian buat kun juga. Kun itu dari apa namanya, botol plastik itu kalian berdirikan gitu kan. Mungkin jaraknya sekitar 2 meter, 3 meter untuk zigzagnya. Terus kalian untuk teknik yang kedua kalian menghentikan bola, maksudnya menghentikan atau mengontrol kalian untuk melihat mana nih arah saya gitu, saya harus menendang kemana. Lalu kalian menendang bola ke satu sasaran. Satu sasarannya ini kalian pakai botol bekas aja, diberdirikan agak sedikit sekitar 3 meter lah jaraknya untuk ditendang. Terus itu sebagai sasaran kalian untuk menendang bola. Nah itu sudah ada 3 teknik kan tadi, mengiring, menghentikan bola, dan menendang. Oke, mungkin durasinya nggak usah banyak-banyak, mungkin 30 detik itu udah cukup kali ya, karena kan cuman simple banget kan, itu cuman gerakan dari mengiring, menghentikan, dan menendang. Tapi kalau kalian mau tambah lagi pakai menyundul bola yang tadinya kalian menendang tapi diganti menyundul, boleh banget. Terus kalian bisa mau ganti pakai apalah, pokoknya sekreatif kalian. Intinya saya mau tiga variasi ya. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang mau bertanya mungkin dari tugas yang saya beri? Sudah habis, Bu. Sudah habis ya, Pak ya? Oke. Oke, sekian materi saya pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku diberi kesehatan. Jangan lupa kalian makan makanan yang bergizi ya, buat anak-anakku, terus tetap social distancing. Oke. Itu aja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya tunggu tugasnya minggu depan di Google Classroom. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.